datang kembali di Piala Presiden Esports 2019. Masih bersama saya Clara Mungstar sebagai Desos dan tentunya saya nggak sendirian. Sekarang sudah ada caster-caster kita yaitu Franz Volva dan juga Abed Ansel. Halo guys. Halo. Halo. Sekarang giliran kalian ya memasuki di game yang selanjutnya. Di game pertama kalian sudah melihat SFI Critical berhasil mendapatkan 1 poinnya. Sedangkan Cupu Tim, mereka harus mengejar ketertinggalannya tentunya. Abed Ansel, kira-kira permainan seperti apa yang harus disajikan oleh Cupu Tim? Mungkin kalau dari Cupu Tim mereka lebih harus mengantisipasi pergerakan atau rotasi dari tim SFI. Seperti kayak Wong Coco dan juga Joker. Bisa dibilang dua player ini adalah satu poin penting yang bisa menggerakkan tempo permainan dari tim SFI Critical. Wow, jadi ada 2 pemain dari SFI Critical yang harus dikunci pergerakannya. Yes. Menurut Volva sendiri, apakah serupa atau ada trik lain di game kedua ini? Ya mungkin lebih mengarah ke banning dari hero-hero yang dimiliki oleh SFI Critical karena mereka punya banget hero yang bisa dibilang durability-nya lebih besar. Karena fighter-fighter yang dipilih oleh tim SFI itu biasanya lebih ke arah war bukan ke arah farming. Wow, jadi dari hero-nya. Dan untuk hero sendiri, Abed Ansel, apakah ada hero yang sekarang lagi overpower atau super kuat? Kalau bisa dibilang ada beberapa hero yang bisa dibilang overpower seperti Kimi, Harit, Lunox, Leomord, dan juga Selena seperti di game yang pertama ini. Bisa dibilang hero yang cukup overpower untuk di meta yang sekarang. Itu mungkin satu faktor juga sebagai penentu juga ya. Sebagai yang penentu. bisa mengendalikan game. Wow, jadi ada hero juga. Tapi apakah menurut Franz Volva dari hero itu bakal berpengaruh besar di dalam game? Berapa persen hero, berapa persen gameplay, atau ada sisanya mungkin kekompakan dan lain-lain? Bisa dijabarkan hal yang penting di dalam sebuah game? Kalau dibilang hero memang penting banget, tapi untuk sebuah kemenangan di tim kayaknya hanya berpengaruh sekitar 20%. 20%? 20%, 80%-nya adalah strat dan juga keyakinan dan skill dari individu tim. Wow, cukup menarik dan sebentar lagi kita bakal masuk ke game yang selanjutnya. Game kedua antara SFI Critical melawan Cupu Tim. Ini dia ban and pick-nya. Dan Kota Pontianak, ada nggak sih yang berbeda dari tiap kotanya? Total kita udah 6 ya sebenarnya. 6 kita udah mendapatkan wakil-wakilnya. Dan untuk Pontianak, apakah ada permainan yang cukup menarik dari tim Pontianak ini? Abed Ansel. Kalau bisa dibilang Pontianak ini mempunyai ciri khas tersendiri. Kayak dia punya meta pribadi, punya meta tersendiri yang diterapkan oleh tim dari regional Pontianak. Yang bisa dibilang saat qualifiers semifinal kalau nggak salah dari regional Pontianak itu sering melakukan ban terhadap Hero Cloud. Hero Cloud. Well, untuk Volva sendiri apakah serupa atau ada sesuatu yang ditonjolkan yang kamu tangkap? Kalau dari sini semua yang melawan SFI Critical mereka selalu melakukan banning terhadap Chow, di mana itu adalah signature hero dari SFI Critical sendiri. Betul. Dan mungkin mereka kali ini tidak mendapatkan hero OP yang maksimal dari Cupu Tim, tapi SFI Critical mereka akan bermain 2 sepertinya. Wow. Dan ini Cloud dan Kimi. Ini artinya bakal farming jadi. banget, tapi masih belum tentu. Tidak jadi. Ya, Baru di Shadow Pick. Dan menurut Ansel, hero pertama dari Cupu Tim, apa itu? Lunox. Lunox dari Nael, iya. Apa kekuatannya? Lunox bisa dibilang hero match yang mempunyai burst damage yang cukup besar di early game dan mempunyai sustainability juga saat team fight. Dan Franz Volva dari Cupu Tim, ada hero yang seperti Panda, yaitu AK yang dipakai oleh Nei, serta hero Leomord yang dipakai oleh Chan. Apa kekuatan dari kedua hero ini? Untuk AK-nya sendiri atau hero Panda ini agar bisa menetralisir semua serangan dari musuh-musuhnya. Dia ada skill Hurricane Dance yang dimana bisa mendebuff negatif buff yang dimiliki oleh SFI Critical. Ada Kaja ya? Iya, ada Kaja, ada slow yang dimiliki oleh para pemain SFI Critical maybe, atau stun. Ya, jadi ada Kaja di arah Joker, di arah SFI Critical tentu bakal ke counter oleh Akai. Betul. Dan Ansel, adanya Kimi dan juga Gashian, 2 hero yang cukup damage-nya sangat besar. Apa kekuatan selain damage-nya besar? Silakan Ansel. Bisa dibilang untuk rotasinya sih. Dengan adanya Gashian yang mempunyai skill Incancellent Dance, bisa dia
bisa bergerak cepat juga, bisa flicker, bisa blink. Itu membuat movement speed atau rotasi dari seorang Gashen itu bergeraknya bisa lebih cepat ke arah lane manapun. Untuk Kiminya sendiri yang dipakai oleh Wong Koko. Kalau Kimi bisa dibilang dia mempunyai damage yang cukup besar sih dari game dengan adanya yang uniknya dia punya energi. Itu setidaknya cukup mengganggu banget di early game karena energinya cepat banget untuk di regen. Wow, so ini bakal damage-nya besar dari SFI Critical dan menunggu untuk cupu tim Franzvolva, Hayabusa. Ini berarti Hayabusa akan menjadi permainan split push. Tapi selain split push, apa yang harus dilakukan oleh Hayabusa? Yang dilakukan oleh dia adalah farming hingga mungkin kalau misalnya ditabrak oleh SFI Critical dengan draft yang ada Lolitanya, ini akan menjadi bagian lemah untuk cupu tim karena mereka tidak bisa farming terlalu lama karena mereka ada 3 core yang harus farming. Betul, ada Leomord dan juga Lunox. Hayabusa. Dan menurut Ansel sendiri dari cupu tim kira-kira line up-nya bakal seperti apa? Siapa yang bakal menjadi tukang geng, siapa yang akan menjadi damager? Kalau bisa dibilang untuk lebih ke arah ganking mungkin Akai dan Lunox. Dan sedangkan untuk damage dealernya untuk team fight mungkin lebih banyak dari Leomord. Wow, dan Franzvolva dari SFI Critical kira-kira permainan seperti apa yang akan disajikan? Aku rasa dari semua draft yang dimiliki oleh SFI Critical ini kompleks banget. Mereka akan menabrak setiap Landing setiap landing ketika Kaija ataupun dari seorang Gashen memiliki ultimate, mereka akan perang. Berarti bakal bermain agresif. Sangat agresif. Sangat karena agresif. Cupu tim akan bermain agresif kah atau bermain pasif? pasif. Seharusnya akan bermain pasif. Lebih dan defensif sih. Lebih defensif dan dari line up hero seperti ini, Franzvolva pilih satu yang line up-nya kuat. Menurut Franzvolva. SFI Critical. Critical, oke. Dan Abed Aku cupu tim. lebih memilih cupu tim. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam game yang selanjutnya. Dari Best of 3 Series. Silakan caster kita ada Franzvolva dan juga Abed Ansel. Terima kasih Clara Mongstar dan inilah dia game penentuan apakah tim SFI Critical bisa mengamankan poin di game kali ini atau cupu tim yang akan memaksa SFI Critical bermain di game yang ketiga dari Piala Presiden Esport 2019 kualifikasi regional Pontianak. Dan sebelum itu kita akan membacakan line up terlebih dahulu dari kedua tim. Dari cupu tim, Nael menggunakan Lunox, Nei menggunakan Akai, Z4chan menggunakan Leomord, Wick menggunakan Minotaur, dan Godmode menggunakan Hayabusa. Yes, dari SFI Critical ada Joker menggunakan Lolita, lalu Kaija dipakai oleh Wong Koko, Ipin menggunakan Lapu-Lapu, lalu ada Doyoki, Seal menggunakan Goshen, dan juga Kimi digunakan oleh Ramzu. Betul, dan di sini Godmode yang bakal ditemani oleh seorang Wick, tapi 3 orang dari tim SFI sudah mulai bergerak ke arah bottom lane untuk mengamankan gold buff. Ada perebutan tapi masih bisa disecure oleh Doyok. Masih ada Quad Shadow, Godmode terkena Petrify, bakal langsung mengincar karena Godmode masih bisa mundur 2 versus 3. Tapi Wick masih bisa bertahan mempertahankan seorang Godmode dan masih bisa survive. Ya, Rage telah terbuka oleh Wick di mana dia bisa melakukan heal yang sangat besar sehingga masih bisa kabur. Tapi Doyok berhasil mengamankan First Blood di arah bottom lane. Pergerakan yang sangat cantik dari Doyok, benar-benar dia bisa make sure bisa mendapatkan 1 poin. Tapi dari arah jungle ada Lunox dan juga seorang Aka yang berhasil meng-secure 1 poin dekat jungle belt. Betul banget, ini yang luar biasa sekali. Lunox dan juga Akai tahu di mana Gashen yang akan keluar dari jungle serta dia melakukan cut jalan yang dimiliki oleh Gashen. Betul, benar-benar langsung tidak dibiarkan pulang ya, kayak Betul langsung sekali. di-cut pergerakan dari Gashen. Ya, Benar-benar nice movement juga dari tim cupu tim. harusnya hati-hati sih kalau dari SFI Critical kayak terus-menerus seperti ini, cukup tim bisa mendapatkan ekonomi yang baik. Ya, betul banget, tapi dari top lane Z4chan harus bisa bertahan karena ada 2 player dari tim SFI Critical yang sudah mengganggu pergerakan dari Z4chan. Tapi Turtle sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh cupu tim. Apakah tim SFI Critical bisa men-secure? Oke, Petrify triple stun dari seorang Ipin, tapi karena follow up damage dan Turtle yang berhasil di-secure oleh seorang Doyok. Tapi Ipin
harus merelakan nyawanya Ya. demi menyelamatkan teman-temannya. Ya, itu yang direlakan Wow. oleh SFI Critical ketika Yes. lapu-lapunya berhasil mendapatkan triple stun, tapi objektif yang dilakukan oleh SFI Lebih fokus Critical ke Turtle. betul sekali agar Kiminya nanti punya ekonomi yang bagus dan dia bisa solo untuk kedepannya. Oh, Z4chan bakal terkena stun dan langsung saja di-secure 1 poin di arah top lane. But meanwhile di arah bottom lane di sini Wick dan juga Godmode sudah mulai agresif. Pergerakannya sudah mulai mencicil turret yang ada di bottom lane. Betul sekali, ini bakal menjadi masih balas-balasan saja dari Cupu Tim dan SFI Critical. Tapi ya, Cupu Tim dia punya chance untuk menang di game ini. Betul, tapi gold buff lagi-lagi berhasil di-secure oleh seorang Godmode. Tapi top turret dari Cupu Tim harus mereka relakan. Ya, kalau kita ngomongin turret, jelas dari Cupu Tim memang tidak kuat untuk di top lane ya, karena 2 melawan 1, di mana Akai dan Kimi bisa dibilang Akainya tidak banyak membantu untuk mendorong Kiminya ya. Ya, lebih malah kayak Kiminya bisa bilang lebih free dia. Ya, lebih free karena Akai sibuk di bottom lane. Betul, kayak lebih mengcover pergerakan dari seorang Godmode dengan Hayabusanya. Yes, betul sekali. Tapi di sini kayak dari tim Cupu Tim, 2 tank sudah membuka vision menunggu pergerakan nampaknya dari Ipin. Sementara itu di mid lane, Nael, Z4chan, Wick dan Ney sudah bersiap nampaknya tapi masih belum memulai Ya. inisiasi tim fight. Menunggu momen yang bagus, mereka sabar sekali dari kedua tim, benar-benar sabar. Tapi sudah ada pergerakan-pergerakan yang sangat dahsyat yang akan ditunjukkan oleh SFI Critical di top lane, sementara di Betul. bottom lane masih saja bersikeras untuk bertahan. Yes, tapi top lane berhasil di-secure oleh tim SFI Critical. Cupu Tim harus merelakan top turret mereka dan mulai mengganggu nampaknya Blacklight belum sama sekali mati, tapi Turtle ya masih bisa di-secure oleh Nile dan Network. Sudah hampir sama dari kedua tim walaupun poin lebih unggul Cupu Tim. Dari segi poin berbeda 2 nampaknya. Yes, tapi dari sini tampaknya akan diambil top lane-nya. Tapi tadi sempat keluar kayaknya kayak Masih belum yakin ya. Masih belum yakin sehingga dia tidak melihat ada momen yang bisa diambil. Betul, tapi Joker di arah mid lane. Oh, melakukan defensif, Minion Fury kena 2 orang langsung, tapi Joker yang bakal langsung ngincer. Masih ada Hurricane Dance dari seorang Ney bakal mengincar ke arah Wong Coco. Minion Blast kena 3 orang langsung. Divine Judgment, Wick masih bisa bertahan, tapi ada Doyok dari belakang berhasil mendapatkan 1 poin. Ney juga berhasil diincar double kill untuk seorang Doyok, tapi dari arah belakang ada Z4chan dan juga Nile berhasil men-shutdown pergerakan dari seorang Doyok. Ya, Kimi juga tadi tidak bisa mendapatkan seorang Hayabusa karena Hayabusa masih punya Quad Shadow. Dia dari tadi jalan-jalan santai banget sehingga seorang Hayabusa masih bisa farming di mana-mana. Ini yang akan menjadi mimpi buruk dari SFI Critical ketika mereka tidak bisa menangkap Hayabusa sama sekali. Itu artinya mereka tidak bisa menghentikan keuangan dari Cupu Tim. Tuh, kalau bisa dibilang kayak ini mungkin di arah late game agak sedikit berbahaya untuk SFI Critical karena dia punya Hayabusa, dia bisa setidaknya melakukan split push kemanapun lane yang ingin dia tuju. Dan kita sudah melihat sudah ada endless battle di mana damage pure-nya bakal sakit banget sehingga dia juga punya Band of Seven Seas. yes, betul sekali, di mana ini akan menjadi cutting armor ketika dia menggunakan ultimate. Artinya semua damage-nya itu meng-cut armor dari yang terkena ultimate-nya Hayabusa. Itu bisa dibilang kayak dia mungkin lebih fokus untuk one by one dengan seorang Ipin dengan lampu-lampunya. Yes, betul sekali. Siapapun itu tetap bakal sakit. Yes. Dan Ninja Turret dari tim SFI Critical harus tumbang. Joker di depan, Hurricane Dance dari seorang Ney, 3 versus 4 masih bisa bertahan. Minion Blast kena 3 orang langsung. Ipin langsung bergerak ke arah mid lane. 2-1 harus tumbang dari tim Cupu. 3 orang masih ada di mid lane, masih bisa bertahan menunggu momentum yang pas. Tapi di arah top lane Godmode berhasil one by one terhadap seorang Doyok. Yes, Doyok bakal sangat kecewa kali ini karena dia tidak bisa 1v1 melawan seorang Hayabusa. Yes. Dan Hayabusa sangat-sangat kenyang kali ini dengan ekonomi yang dia miliki. Betul, tapi Lord sudah mulai dicolek oleh Cupu Tim. Hurricane Dance connect ke arah seorang Ramzu, tapi belum ada follow up damage. Lapu-lapu ultimate dikeluarkan, tapi Lordnya berhasil dicuri oleh Ipin. Oh my god, Minion Fury kena 2 orang langsung, tapi Ipin harus menjadi tumbal menyelamatkan teman-temannya dan Lordnya. Oh my god, what a steal by Ipin. Ya, SFI Critical benar-benar luar biasa sekali memaksakan untuk mendapatkan Lord. Tapi ingat, mereka tidak memiliki lapu-lapu lagi sekarang. Dan
keuntungannya adalah walaupun mereka punya Lord, mereka tidak bisa melakukan pushing sama sekali. Cuputim masih memegang game ini. Betul, tapi inhibitor turret dari Cuputim sudah tumbang. Nampaknya Lord langsung bergerak ke arah sisi top lane. Obat meanwhile di arah mid lane 3 versus 3. Bakal terkena stun dari Wick. Datang Ramzu ke arah mid lane. Mulai mengganggu Cuputim agar tidak bisa melakukan defense atau membersihkan Lord yang ada di top lane. Ya, tadi kita melihat juga Kimi melemparkan maksimum charge-nya dan oh no, ini Akai masih bisa melakukan Hurricane Dash dan mengunci beberapa pemain, tapi Akai terdiam. Nih hanya membuka vision. Oke, Lord sudah mulai berjalan ke arah top lane. 3 versus 4 Lord yang masih bisa di defense. Nampaknya dari Cuputim dan SFI tidak mau melakukan pergerakan yang lebih lanjut. Oh, tapi no. sementara itu di arah bottom lane, Godmode berhasil mengamankan 1 poin di arah bottom lane. Hurricane Dash connect arah seorang Joker. Minion Fury kena 3 orang langsung. Wong Coco bakal langsung diincer. Ada pergerakan masih bisa mundur. Tapi Wick juga oke, terkena Divine Judgment. Ada seorang Ramzu memberikan damage, tapi tidak bisa membunuh ke arah seorang Minotaur. Nah, tampaknya dari Cuputim berhasil memainkan strategi untuk split push ya, tapi dari SFI Critical dia tadi memaksakan lapu-lapu serta juga Gashen mencoba mencuri seorang Hayabusa tapi gagal. Betul, malah duanya harus tumbang ya. Yes. Dan bisa malah yang selalu melakukan defense. Oke, Hurricane Dance connect lagi karena Wong Coco. Wong Coco juga langsung saja tumbang, langsung di shutdown pergerakan dari Wong Coco. Ya. Benar-benar nggak bisa diberikan Sangat space. instan. Betul, instan. Instan banget. Dan kalau kita lihat dari Cuputim, mereka pede sekarang. Mereka pede banget dengan adanya dua fighter sideline mereka yang sudah Cukup punya fat ya. cukup fat atau ekonominya sangat baik sehingga item mereka yang sangat berdamage besar. Betul banget. Dan di sini seorang Godmode berhasil. Wow. Udah ada Blade of Despair. Oh my god. Ini udah pasti dengan adanya BOD dia punya banyak banget damage, dia banyak banget power attack dan juga ada unik pasif untuk SPD-nya juga. Sama ada Shadow Kiru, kayak dia bisa benar-benar yakin untuk one by one ya. Ya, one by one. Makanya tadi Gashen dan juga Lapo-Lapo tidak bisa men-take down seorang Hayabusa karena memang Hayabusanya sangat licin dan juga sangat fat bisa dibilang ya. sangat fat. Yes, bisa 2 lawan 1 maka bisa bertahan. Ya, betul sekali. Kayak ekonominya besar banget. Fat itu kalau misalnya sudah seperti ini sangat besar ekonominya, itemnya sudah lebih banyak daripada SFI Critical core yang dimiliki oleh SFI Critical. Yes, betul banget. Dan dari Cuputim 4 orang sudah mulai menginvasi jungle dari SFI Critical. Benar-benar nggak diberikan space untuk setidaknya tim SFI Critical mendapatkan farming, dan Doyok sudah mengamankan Winter Trunkeon. Yes, tapi tampaknya KJ ingin mendapatkan seorang Hayabusa. Oke, Godmode berhasil terkena stun Divine Judgment, ultimate dari seorang Ipin. Tapi masih ada Shadow Kiru, ada backup dari teman-temannya. Wick dan Z4 Chan juga bergerak ke arah bottom lane. Di sini Wong Coco bakal langsung diincar, masih bisa bertahan. Tersisa Ipin 1 versus 3 tidak bisa bertahan. Oh, di belakang sana Lunox. Di backline Lunox masih mendapatkan 1 poin. Tapi ada Winter Trunkeon dari Doyok berhasil menyelamatkan dirinya dan double kill dari seorang Joker. Wow. Lolita masih bisa mendapatkan 2 poin. Oh my god. Ini yang dibutuhkan oleh SFI Critical ketika mereka mendapatkan banyak banget poin, dan itu sangat bermanfaat karena mereka tidak akan terpush dengan gampang kalau misalnya para pemain dari Cuputim ter-take down. Tapi kalau misalnya war-nya telah dimenangkan oleh Cuputim, ini akan berbahaya karena kita sudah melihat SFI Critical dari tadi tidak bisa melakukan push sama sekali. Betul. Dan sekarang sudah mulai bergerakan nampaknya di arah top lane. 3 versus 2 datang Doyok bakal mengincar karena seorang Godmode. Masih ada Quad Shadow, masih bisa mundur dari seorang Godmode. Ya, dan tampaknya kalau misalnya kita melihat ini ke arah late game karena udah jauh Ini bakal banget. jadi Ini- agak berbahaya sih untuk SFI Critical. Tapi SFI Critical punya Kimi, yang dimana Kimi semakin lama semakin enak juga untuk damage-nya. Yes, tapi Hurricane Dance connect lagi-lagi karena seorang Wong Coco, dan lagi-lagi Wong Coco langsung dipanis. Yes. Benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Hurricane Dance dari Mei langsung lockdown. Ya, tapi Lolitanya di posisi yang sangat Oh, bagus. sangat bagus Joker. Apakah dia bisa mengamankan atau men-steal Lord dari Cuputim? Tapi Cuputim harus mundur nampaknya. Ya, saya Oke. bisa ter-take down kali ini bagus banget. Ini langkah yang bagus, tapi Newman dan Blast masih bisa digunakan Betul. untuk mencuri
dari Lord. Lord, yes. Phenomenon Blast. Terlalu lama. Bisa mengamankan, tapi Lord masih disegur oleh seorang Wick. Minion Fury kena ke arah seorang Kimi. Tapi di sini Ipin lagi-lagi one. Lawan 1 lawan 4 nampaknya harus tumbang. Tersisa Joker. Bakal langsung di sandwich nampaknya rame-rame oleh Cuputim. Immortality-nya pecah dan tidak bisa selamat. Yes, yang terjadi adalah Newman Blast-nya miss ketika dia masih nge-casting Newman Blast. Itu udah ter-take down Lord-nya sehingga tidak bisa lagi dicuri. Dan juga tadi kayaknya Lolitanya agak salah jalan ya. Harusnya dia bisa recall di push yang dimana tidak bisa dilihat oleh para pemain Cuputim, tapi dia lewat jalan yang dimana ada pertempuran. Betul, mungkin dia tadinya mungkin ingin menahan atau dia yang jadi menahan badan atau menahan semua damage dari Cuputim. Yes. Tapi sangat disayangkan Lordnya tidak bisa diamankan oleh seorang Joker. Ya. Dan Lord lagi-lagi sudah bergerak. Lord yang kedua. Oh, nah ini bahaya sih. Bakal langsung Ini bisa game 3 sih. turret dari SFI Critical 4 versus 4 nampaknya di arah mid lane dan Godmode sudah mulai hadir. Oh, this is bad for SFI Critical dan Lord Minion Fury kena 2 orang langsung di depan Wick. Oh my god, Wicknya juga harus tumbang. Minion Fury Hurricane Dash dari seorang Ney tidak bisa menyelamatkan dirinya. Oh my god, Winter Tomb Bisa dibalas. dari seorang Doyok. Kiminya free Tapi hit. damage dari Z4-chan, damage yang cukup besar. Tersisa Wong Cocok. Maniac didapatkan oleh Z4-chan. Tersisa Nail. Oh my god. Apakah bakal langsung mengincar ke arah base-nya? Tersisa 1 gerobak, tapi gerobaknya langsung hancur. Tapi top turret sudah mulai ada pergerakan. Minion sudah mulai bergerak, sudah mulai masuk. Dan apakah bakal langsung Game 3 real. Nail. Game 3. Game 3 is real. Wow. Cuputim berhasil mengamankan poin yang pertama di game yang kedua kali ini. Dan kita langsung panggilkan saja Death host cantik kita, Clara Mongstar. Hai, wow, Oh game my God. yang begitu menarik. 17 menit cukup panjang tentunya. Dan Ahmed Ansel Franz Volva. Apa yang terjadi yang seharusnya SFI Critical bermain agresif di awal seperti yang Franz Volva bilang. Tapi malahan dari awal kayak awalnya memang yang baik. Mereka bisa mendapatkan turret atau bangunannya. Setelah itu di menit ke-7, sekitar ke-7 udah kayak di press itu punya gamenya milik Cuputim. Apa yang terjadi Franz Volva? Saya merasa kayak di sini udah bagus banget sih dari Lolita dan juga Lapu-Lapu, Goshen, Kimi ya kan. Tapi saya tidak menyangka bahwa Kajanya terlalu lama di barisan bawah. Karena tadi harusnya ketika Kajanya sudah level 4 dia harus bergabung dengan Kimi dan juga Lolita. Jadi kayak tiganya langsung strong aja. Yep. Hingga inhibitornya hancur dan nanti ada rotasi lagi seperti itu. Iya, dan game yang selanjutnya berarti bakal hadir tentunya game ketiga. Game Ini ketiga. adalah game yang sangat menarik karena sebelumnya bisa bilang nggak ada. Ini for the first time ya. For the first time, ini pertama kalinya di Piala Presiden Esports 2019 Kota Qualifier masuk ke game yang ketiga. Yes. Kita bakal langsung masuk aja ke dalam game yang ketiga, nggak usah berlama-lama lagi karena kedua tim itu udah panas banget ingin bermain. Ini dia Ban and Pick-nya sesaat lagi. Apakah Cuputim atau SFI Critical yang akan memenangkan game ketiga? Oh my god. Ahmed Ansel, Mungkin kalau bisa dilihat ini agak susah sih karena dari Cuputim dia akhirnya bisa mengamankan di game sebelumnya. Itu benar-benar nice comeback juga dari Cuputim. Bahkan di sini Hayabusanya benar-benar cukup fat. Dia benar-benar kuat banget untuk 1 lawan 2, bahkan dia bisa menangin landing phase-nya. wow, dan ternyata kita bakal langsung masuk ke dalam game yang ketiga. Ini dia Ban dan Pick-nya. Apakah bakal nge-ban hero apa Volva? Apakah ada hero yang begitu mengganggu dari Cuputim atau SFI Critical? Kayaknya harus ban Leomord deh. Leomord. Justru Oke. ban that ya. Bentar, tadi yang Maniac siapa ya? Yang ada yang Maniac nggak salah? Zeo-chan Iya. dengan Leomordnya Wow, Maniac berarti dia kill-nya itu 4. 4. Betul. Banyak. Kalau 5 Banyak. Savage. Savage ya, jadi 4 secara berturut-turut dan itu tentu nggak mudah didapatkan Betul. oleh sebuah tim. Your Dan team sudah ada is Selena serta Lunox, Wow. band yang masih hampir mirip. Betul. Selenanya masih ditakutin oleh Cuputim. Apakah ini respect band atau memang metanya SFI Critical banget? Ini bisa dibilang respect band sih untuk Respect seorang ya? Ipin. Karena di Your team semifinal, is kalau nggak salah itu Ipin bener-bener dengan Selenanya performanya cukup sangat luar biasa bahkan. Dia bisa nge-counter pergerakan dari Hayabusa.
dari Hayabusa dan Yes. ternyata SFI Critical langsung udah ngebuang Hayabusa. Franz Volva, hero Hayabusa adalah hero assassin. Apakah itu begitu mengganggu di game kedua sebelumnya? Mereka kayak takut untuk di split push lagi karena tadi Your team berapa is kali mencoba picking. untuk mendapatkan Hayabusa tapi tidak bisa mendapatkan sama sekali. Iya. Apa yang menyebabkan SFI Critical Your nggak bisa team ngedapetin is Hayabusa? picking. Mungkin karena momennya sih, karena ada Minotaur juga yang berkali-kali Iya, melakukan melakukan healing, defense kayak ada Minion Fury pertahanan. juga, jadi kayak susah. Susah dan SFI Critical memilih Harit sebagai pick pertamanya, si kecil rambut putih. Apa yang menyebabkan SFI Critical untuk Your memilih team hero is ini? Ini adalah picking. hero yang pertama kali mereka ambil, Harit sebagai pick pertama. Bisa dibilang Harit memang hero yang sangat tepat untuk SFI Critical, apalagi dia mendapatkan first pick karena Harit ini hero yang role mage dan untuk meta sekarang itu cukup OP di arah mid lane. Cukup Cukup OP. overpower Walaupun dan udah di nerf ya, tapi masih masih cukup kuat. Masih cukup dan kuat. dari Cupu tim sendiri mereka mendapatkan Leomordnya yang Volva bilang tadi Leomord Yang yang harus dipakai di-ban. oleh Team God is Mode itu picking. di-ban, tapi ternyata enggak. Apakah ini berpengaruh di game selanjutnya? Volva Pasti berpengaruh karena kita melihat di sini sudah ada agresif pick yang dilakukan oleh Cupu Tim. Mereka melakukan pick terhadap Grok juga, di mana jungle ataupun bisa memblocking minion-minion yang dimiliki oleh SFI Critical. betul bakal nih Groknya bakal agresif banget sih. Ya, dengan power of nature tentunya yang damage-nya sangat-sangat luar biasa besar. Bisa dibilang juga Grok dengan hero role tank, dia mempunyai damage yang cukup besar di awal game dan juga sustainability saat team fight itu sangat kuat banget. dan Oh, Your Hellcat. team is buying. bermacam-macam Cupu tim ya di arah pertama. Pick pertama udah ada yang bisa berubah jadi kuda. Iya. Yang kedua itu batu, Betul. Grok, dan yang ketiga Keras ya. ini apa ya? Kodok kali ya? Kadal, kadal. Oh, kadal ya, Ini kadal. kadal. Yang bisa Kadal matiin gelap. lampu, Iya. kadal gelap. Dan ini adalah pick yang menarik juga. Apakah sangat berpengaruh ke dalam game atau apa yang harus dilakukan SFI Critical untuk menghalau Hellcat, Volva? Mereka butuh Gatot Kaca atau Minotaur sih, tapi Your Minotaurnya team Udah Langsung di di-ban. ban. Iya, itu. Langsung di ban. Karena bisa dibilang Minotaur itu cukup mengganggu untuk Hellcat, di mana dia punya Minion Fury dan cukup tanky, sangat susah untuk setidaknya mencicil darah seorang Minotaur ya. Tapi sebenarnya SFI Critical udah punya Your yang dipakai team oleh is Ipin, picking. yaitu Hirokari. Dia cukup baik untuk melawan hero-hero tank seperti Grok. Betul, bisa dibilang dengan pasifnya semakin tebal darah musuh, maka damage yang dihasilkan oleh Kari semakin besar juga. Your Tergantung team HP is musuh. picking. Jadi Leomord, Grok harus berhati-hati tentunya. Betul. Dari Kari sendiri. Wow, Wow. pick yang menarik. Digi. Well, adanya Digi dan juga Kadita di tim Cupu atau Cupu tim. Sedangkan SFI Critical, mereka punya last picknya itu Minsitar dan juga Ruby. Ini Wong Chocho dengan Min Sitar Kenapa? luar biasa sih. sama Oh, seperti gitu. kayak Seperti pakai Franco ya. Franco. Wow, yes. Dan dari sisi hero-nya, Franz Volva mana yang lebih kuat? Sebenarnya lebih kuat Cupu Tim sih kalau aku bilang. Cupu tim? Iya. Apa Tansel? Kalau aku SFI Critical sih. SFI Critical. Jadi Yes. ini adalah game penentuan di mana game ketiga. Siapa yang akan mewakili kota Pontianak di Piala Presiden Esports 2019 main event Franz Volva? I don't know, nggak berani I bilang. don't know. Dan Abed Ansel, Ah, 50-50 Bono friend atau apa ini? 50-50. It's a hard choice. Hard choice, keduanya sama-sama punya kekuatan yang sangat besar untuk membawa nama kotanya. Kita bakal langsung masuk ke dalam game yang ketiga. Game penentuan, ini dia caster kita, silakan. Franz Volva dan juga Abed Ansel, silakan. Ya, selamat datang di game ketiga dari SFI Critical versus Cupu Tim di Piala Presiden Esports 2019 Qualifier Kota atau Region Pontianak. Betul, dan ini siapakah yang akan mewakili dari Regional Pontianak? Apakah Yeah. SFI Critical atau Cupu Tim? Yang dimana dari kedua tim sangat-sangat agresif dari draft pick yang kita akan bacakan. Yang dimiliki oleh SFI Critical adalah Harit, Akai, Kari, Minsitar, dan juga Ruby. Oke, dari Cupu Tim sudah ada Leomord, Digi, Grok, Kadita, dan juga Hellcat. Yes, betul sekali. Ini sudah sangat-sangat OP ya. Memiliki OP-OP atau overpower hero yang dimana mereka bisa mengcounter satu sama lain. Dan yang menarik adalah Digi yang dimiliki oleh Cupu Tim. Betul, dari seorang Neke bisa dibilang dia itu untuk mengamankan
teman-temannya dari ultimate seorang Akai dan juga Minsitar. Atau Harit Atau Harit Kayak sekalipun. semuanya Dengan bisa zaman dinetralisir. Yes, betul banget. Dan sekarang Wick sudah mulai bergerak ke arah bottom lane dan gold buff-nya berhasil di-secure nampaknya oleh seorang Joker. Tapi sementara itu di arah bottom lane datang Wong Coco. Ditarik lagi. Power nice hook berhasil di-secure first blood-nya. Tapi Karinya juga harus tumbang, tersisa Z Forchan juga. Oke, 2 poin berhasil diamankan oleh tim SFI Critical. God Mode masih bisa mundur nampaknya dari seorang Kadita. Ya, kelebihan Kadita adalah tadi Ocean Oddity di mana dia bisa menyelam lautan dan menembus semuanya. Yes, tapi sementara itu di arah top lane, Nei juga berhasil terpick off. Tapi sementara itu di arah bottom lane, King's Call sudah dikeluarkan. Tapi lagi-lagi Kadita masih bisa Turtle bertahan resurrecting di soon. bottom lane. Ya, berkat Ocean Oddity tentunya. Yes. Memang karena Ocean Oddity ini fleksibel ya, dia bisa menyelam. Bisa. Padahal tidak ada di laut Iya, ya. dia bukan menyelam, kayak jalan membelut gitu ya. Yes, betul Di sekali. daratan. Dan tidak ada obstacle yang bisa menghalangi dia. Betul, dia bisa Keuntungan melewati itu. tebing-tebing ya, Betul sekali. tembok-tembok yang Tembok, menghalanginya. tebing, ya, Semuanya. bagus banget sih. Kalau untuk survive ya, kalau untuk survive bagus banget. Betul. Tapi damage-nya terlalu kecil di early. Oh, Turtle berhasil secure nampaknya. Wow. Dengan rough wave dari seorang Kadita berhasil mengamankan Turtle yang pertama. Doyok dari mid lane, dia low HP, low mana. Doyok langsung di shutdown saja, ultimate dikeluarkan oleh Z Forchan. Bakal mengincar ke arah Ramzu. No, nampaknya Yes. tidak bakal dilanjutkan Tidak oleh ingin seorang Z greedy Forchan. karena mereka sedang berlima di mid lane, Yes. otomatis bisa mengambil satu buah turret. Oke, King's Call dikeluarkan, tapi di sini masih bisa bertahan. Nampaknya dari Z Forchan masih cukup tanky, nampaknya masih cukup. Aman ya, masih Yes, cukup aman. masih Tapi bisa bertahan juga. karena ada Ruby juga takutnya terkena stun ya kan. Bisa jadi nanti malah terbalik. Betul, malah berbalik keadaannya ya. Yes, betul sekali. Karena Cupu Tim sebenarnya lagi on power banget. Dia merasa sedang strong sekali. Dari ekonomi tidak begitu jauh, tapi memang kalau kill mereka agak kalah. Betul, kalau segi poin mungkin lebih unggul SFI Critical ya. Betul sekali. Tapi kalau segini pun belum terlalu jauh, masih bisa membalikan keadaan dari Ceputin dan gold buff yang ada di top lane berhasil diamankan oleh Doyok. Dan gold buff ini bisa dibilang cukup berguna juga untuk menambahkan gold. Ya, dengan cepat tentunya. Dan tadi memang sudah ada efek blender yang dilemparkan oleh Joker ke arah Leomord-nya, sehingga dia takut untuk maju. Betul, kayak benar-benar babysitting banget sih dari seorang Kari oleh seorang Joker. Betul sekali, dimana Joker sebagai Akai ini bagus banget perannya. Karena carry-nya dari tadi bisa maju banget dan sekarang turretnya sudah diambil. Langsung di-secure, bahkan terjadi pertukaran turret. Top lane dan juga bottom lane dari kedua tim saling bertukar turret, tidak mau menyia-nyiakan momentum dari kedua tim. Tapi dari mid lane Wild Charge dikeluarkan, Zaman Force connect ke arah seorang Grok, King's Call, Wick masih ada ultimate dari seorang Neng, masih ada flicker dari Wick. Tapi Joker, Hurricane Death connect ke arah seorang Grok. Groknya juga harus tumbang, 2 versus 3. Tapi ada Nile, where are you going Nile? Berhasil mendapatkan 1 poin di arah top lane. Tapi tersisa Doyok 1 lawan 3 dan tidak bisa bertahan dari seorang Doyok. Ada Akai di semang-semang dan berhasil meloncati seorang Digi tampaknya. Yes, tapi hanya untuk mengganggu saja dan bottom turret sudah mulai dicicil nampaknya oleh seorang Kari. Yes, momentum juga digunakan oleh seorang Leomord sehingga ada absorb damage. Dan tadi Ipin menggunakan ultimate-nya ini untuk menarik seorang Leomord. Tapi tidak sangat disayangkan tidak kena ya. tidak sampai loh. Tidak sampai, terlalu Kurang- jauh. Jaraknya terlalu jauh. Iya memang. Kurang. Satu step doang. Iya, kurang 1 step itu. Kalau tadi 1 stepnya agak majuan dikit itu bisa kena ya. Yes, betul sekali. Dan lagi-lagi Ocean Oddity ini benar-benar bisa kabur dari siapa aja dengan Ocean Oddity. Dan yang lebih penting itu penggunaan skillnya itu benar-benar pas banget sih. Ya. Itu satu momen yang pas juga, dia bisa menyelamatkan diri. Mungkin dari- bisa menyelamatkan teman-temannya jika di Betul. combo dengan Rock Wave. Yes, dimana Wave itu damage-nya juga cukup besar ya. Yes, betul sekali. Dan tadi tampaknya dari Wick sudah melihat ada 2 pemain dari SFI Critical, jadi nggak mau langsung maju. Yes, dan turtle-nya langsung saja di-secure oleh Nile. Tapi sementara itu Z Forchan yang ada di mid lane harus merelakan dirinya. Yes, betul sekali. Ini harus hati-hati dari SFI Critical. Jangan sampai salah step lagi karena mereka sedang unggul, tapi Cuputi masih bisa mengejar. Jangan sampai terlena sih bisa Iya. dibilang ya. Aku yakin Cuputi jika tim fight
mereka ada di, mereka punya penetralisir dari ultimate yang dimiliki oleh hero SFI Critical. Jadi bisa berbahaya untuk SFI Critical jika memaksakan untuk perang. Bisa dibilang ada natural counter dari Akai dengan adanya Digi ya. Betul sekali. Ditambah juga ada kick scroll dari orang Sitar itu. Ya tidak mengganggu juga dengan adanya ultimate dari Digi ya. Yes, betul sekali. Oke, Joker Hurricane Dance berhasil di pop up. Nggak bakal lanjutin nampaknya. Masih ada 1000 pounder. Ya. Hampir saja terkena wild charge dari Wick. Betul sekali. Akai langsung loncat begitu aja kayak tidak peduli ada apapun atau temannya bisa teamfight, tidak, dia tidak peduli. Tapi ini dia nggak punya mana. Oke, Wake sudah mulai dive in. King Skull masih ada ultimate dari seorang Ney. Ney-nya masih bisa mundur. 3 orang bahkan dari Cupu tim berhasil balik dengan selamat. Ya, dari tadi belum ada setup Zaman Force yang digunakan oleh Harit dengan sangat-sangat baik karena memang setiap ada Zaman Force, setiap ada King Skull yang dikeluarkan oleh SFI Critical, Cupu tim bisa mengcounter itu dengan Time Journey oleh Ya, Digi. betul banget. Itu penggunaan Time Journey yang cukup bagus juga dari seorang Ney. Dan sekarang ultimate dikeluarkan oleh seorang Nile bakal mengincar Ramzu. Aegis dikeluarkan. Pop up Ramzu juga harus numbang. Tapi Zaman Force kena 3 orang langsung. Watas juga dikeluarkan. Bakal mengincar ke arah seorang Ipin. Ipin bakal dikejar. Ada dorongan dari Kadita. Masih bisa flicker dari Wong Coco. Tersisa 2 tank dari tim SFI Critical. Dan sekarang di arah mid lane harus bisa bertahan 2 tank ini. Oke, datang Z4Chan momentum dikeluarkan, terkena stun dari Wong Coco. Ipin Joker maksudnya. Oke, Hurricane Dance kena 3 orang langsung. Time Journey Dari seorang Ney berhasil meng-cancel Hurricane Dance dari Joker. Tersisa Wong Coco dan middle turret juga bakal langsung saja dipush oleh Cupu tim. Ini dia yang tadi Volva bilang, kalau SFI Critical yang nafsu, dia tidak memprediksi bahwa ada Time Journey. Iya. Mereka akan terjebak lagi-lagi oleh trap yang digunakan oleh SFI Critical. Sehingga SFI Critical tadi Zaman Force-nya bagus. Bagus kenapa? Bagus, tapi ada Rock Wave. Ya, betul banget. Dan di sini kira kalau nggak salah Ramzu yang langsung diincar sama Nile. Betul. Benar-benar cantik banget sih. Kayak Nile benar-benar fokus langsung ke arah Nile dan Turtle disecure oleh Z4Chan. Oh my god, Leomord. Bisa kita bilang di sini Cupu tim makin memantapkan dirinya menuju ke slot main event. Oke, dan mulai sedikit ada perbedaan apakah dari Cupu tim dan SFI Critical top turret. Sudah mulai ada sedikit pergerakan dari Cupu tim yang bakal langsung mengincar ke arah top turret. Nampaknya 4 orang hiding in the bus. Apakah ada yang Tidak salah berani sih. step? Tidak berani sih kalau Tidak udah berani, itu. kalau udah seperti ini kayak mancing-mancing begitu tuh ngeri banget karena Harit kan Zaman Force-nya besar juga, apalagi tadi di gang-gang sempit kan. Yes, tapi Ultimate Darkness di pop up oleh Nile untuk mengamankan turret Yes. yang ada di top lane. Ya sementara kayak Volva ngeliat SFI Critical kayak mengikuti Tempo. permainan dari Cupu tim. Nah, betul banget. Kayak mungkin agak sedikit terbawa suasana yang diberikan oleh Cupu tim. Iya. Gimana kayak dia benar-benar memberikan pressure ke 3 lane sekaligus. Ya, mau ke Dari atas, SFI mau ke tengah, mau ke bawah, jadi bingung dari SFI Critical sehingga tadi kita lihat Akai sedang menuju ke bottom dan tiba-tiba ke atas lagi kayak bingung. Iya betul, kayak dia bingung mau nge-cover siapa dulu. Kayak soalnya kalau Ramzu ditinggalin sendirian, Ya. itu bakal kesusahan banget sih. Bakal langsung dipanis oleh tim Cupu tim. Oh makanya ini yang tadi Volva sempat mau bilang SFI Critical punya draft yang sangat greedy ketika dia melakukan pick terhadap Ruby. Yes. Tapi di sini mungkin peran Ruby tadinya lebih mungkin car of laner ya, mungkin lebih bertahan 1 versus 2. Tapi ya nggak bisa Betul. karena lawannya adalah Digi dan juga satu kalau tidak salah tadi Hellcard ya. Yes. Ya dimana Hellcard juga lumayan perih di early game. Dia damage-nya besar sekali dengan adanya poison stun. Poison Sting ya, betul banget. Itu damage yang cukup besar juga. Betul. Bahkan dari Hellcard yang apalagi lebih Lord, mengganggu resurrecting silence-nya. soon. Oke, tapi di arah mid lane, wild charge cuma connect langsung ke arah Wong Coco. Langsung dipanis dari permukaan Land of Down. Well, kalau kita lihat tadi agak sedikit terlalu lebay ya. Ada 4 skill yang keluar yaitu Time Bomb dan Wild Charge sehingga stepnya juga kena semua gitu. Betul. Tapi Turtles lock sudah mulai dicolek. Oke, Zaman Force di pop up. Ada Time Journey dari seorang Ney. 2 versus 4 Joker dan Doyok masih bisa mundur. Tapi Ipin yang bakal diincar nampaknya masih bisa survive. Ipin oke masih bisa mundur. Dari seorang Ipin dan Lord bakal langsung dilanjutin lagi. Joker sudah mulai menunjukkan wujudnya. Oke. Zaman Force kedua.
Zaman force kedua dari seorang Doyok gak bakal dilanjutin nampaknya, tapi Lord masih dicolek nampaknya. Doyok, oh my god, masih ada pasif Hurricane Death dari seorang Joker mendorong 3 pemain dari Cupu Tim. Dan sekarang 3 versus 3 gak bakal dilanjutin lagi nampaknya. Oke, tapi Ipin masuk dalam jebakan dan mega kill berhasil di-secure oleh God Mode. Oh my god. Kadita sepertinya tahu di mana Joker. Oh, enggak. Enggak nampaknya, enggak ketahuan posisi dari Joker. Tapi ini bisa diambil. Lordnya ya? Atau gold buff ya? Buffnya bisa diambil. Ini udah menarik banget dari Cupu Tim, mereka sangat tidak greedy. Kita melihat Hellcard yang tadinya sebenarnya kalau ada Hellcard masih bisa menang gitu kan, tapi Hellcardnya diam-diam aja. Yes, tapi nice hook dari seorang Wong Coco, Hurricane Death dari seorang Joker, tapi Nile lagi-lagi dia masih bisa survive. Dengan adanya time journey dari Digi dia bisa kabur dengan mudah, gampang, tidak terhalangi oleh apapun. Betul. SFI Critical seakan mati satu langkah. Yes, dan menggunakan time journey yang sangat tepat demi menyelamatkan seorang Nile ya, Hellcard. Nice timing juga dikeluarkan oleh seorang Mei. Dan sekarang ke arah mid lane. Ya, kalau kita lihat ekonominya memang sudah mulai di Cupu Tim ya. Tapi Cupu Tim seakan tidak melakukan push sama sekali di bottom lane lagi gitu. Yes, King Calling demi menyelamatkan dirinya. Wong Coco dan Flicker juga berhasil di pop up. Oke, tapi God Mode berhasil dive in. Rose Wave juga dikeluarkan. Doyok harus tumbang banget dikeluarkan oleh seorang Wing. Tapi Joker di belakang. Masih ada Flicker bakal diincer nampaknya. Joker double kill. Apakah Berhasil akan diabsen diamankan oleh Wick. Oke, dan Lord nampaknya bakal menjadi next target dari Cupu Tim. Ya itu free banget sih dari Lord mereka. Sementara tadi yang terlihat adalah sangat baik ketika Dark Knight-nya digunakan di pop out dan Kaditanya memaksa ke arah Harit. Yes, ditambah ada Rogue Wave-nya itu benar-benar nice banget. Ya, penggunaan dari seorang God Mode. Semua skill yang dimiliki oleh Kadita hanya untuk satu orang, dan tadi ada efek burning juga ditambah. Akhirnya semua dari tim Cupu Tim mengejar Kaditanya, membantu Kaditanya untuk melakukan war. Yes, dan di sini kayak Doyok mungkin langsung dipanis, ditambah dengan Ramzu, dengan Karinya juga. Dia benar-benar dari Cupu Tim, dia langsung mengincar ke arah damage dealer dari SFI Critical, Doyok dan juga Ramzu. Dan sekarang Nile sudah memiliki Berserker Fury, di mana kritikalnya sudah makin mantap. Makin mantul. Betul sekali. Mantap, Lihat betul. Endless Battle, ada BOD, Scarlet Phantom. Itu bakal makan sih damage yang dihasilkan oleh seorang Betul. Nile. Tampaknya dia mau immortality ya. Betul, dan Lord sudah mulai berjalan. Lord yang ketiga. Wah, damage. Turret damage yang cukup besar. 5 versus 5. Apa yang akan terjadi? Oke, bakal di dive in. Ada ultimate dari seorang Nigi, dari seorang Nael. Bakal langsung mengincar Ramzu. Ramzunya juga harus down. Doyok double kill, berhasil mengamankan 2 kill. Dan base-nya Cupu Tim. What? Oh my god. Cupu Tim. Yang akan mewakili regional Pontianak. What? Oh my god. Oh. Wow, permainan yang gak disangka tentunya dari kedua tim, dan game yang sangat menarik tentunya yang dimenangkan oleh Cupu Tim. Kita bakal break terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, masih bersama saya Clara Mongstar dan di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Selamat datang kembali di Piala Presiden Esports 2019. Masih bersama saya Clara Mongstar dan caster-caster kesayangan kita, yaitu Oji Ranger Mas dan juga Fahmi Cornet. Dan kita sudah memasuki kualifikasi Kota Pontianak, dan ini adalah final di mana sebenarnya kedua tim ini udah bertanding sangat panjang. Ribuan tim harus mereka kalahkan sampai pada akhirnya mereka berada di sini. Tentunya di game pertama sudah selesai. Bagaimana Cornet? Game pertama, apa yang terjadi? Cupu Tim gak bisa berbuat banyak sehingga menit 11 SFI Critical sudah bisa memenangkan pertandingan ini. Apa yang terjadi? Karena kalau misalkan dilihat dari yang ditanyakan sama Clara juga ke Oji pastinya, dari Selenanya yang benar-benar mengganggu pergerakan dari Cupu Tim. Dan juga kombonya tuh jalan sama Franco yang narik itu, yang dia gendut terus dia narik dan langsung diikat
gak bisa gerak. Diikat, digerak dan tinggal follow up damage aja ya. Benar Jadi sekali. jadi setup lebih ke setup dari SFI Critical atau hero line-up-nya yang juga kuat. Mereka bermainnya mungkin juga kompak. Tapi dari Cupu Tim, apa yang menjadi masalah OG Ranger Mas? Aku menjadi masalah adalah ketika Tamus tidak tahan tekanan dari Doyok yang menggunakan Lancelot. Di sisi lain memang betul Selena berhasil mengobrak-abrik pertahanan dari tim Cupu. Tapi kita lihat split pushernya adalah bukan seorang Ramzu yang harusnya adalah Leomord yang dipakai oleh seorang Ramzu. Tapi di sini Doyok sebagai mid laner yang dijadikan split pusher dari tim SFI Critical, di mana Z Fortune tidak tahan dengan damage yang dimiliki Doyok dan berhasil mendapatkan turret pertama di bottom lane, dan itu merubah strategi yang dimiliki oleh tim Cupu. Well, dan yang terjadi adalah dia sampai dapat bronze. Kalau bisa dijelaskan Cornet, apa lambang dari sebelah ini yang ada lambang dari hero-nya di sebelah kanan dan kirinya paling pojok. Ada angkanya juga, ada medalian juga. Apa artinya? Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang bermain Mobile Legends ini pasti ngerti banget masalah MVP dengan poin-poinnya. Ini lebih ke kalau misalkan bisa dibilang kita nge-push MMR atau nge-push hero powernya dari setiap hero di Mobile Legends. Ketika kita mendapatkan medali dengan poin tinggi, nantinya kita akan mendapatkan poin tinggi juga untuk di MMR kita atau di hero power kita. Oh wow. Dan kalau misalkan bronze itu bisa jadi untuk minusnya akan jauh lebih banyak ketika kamu mendapatkan bronze atau bermainnya kurang baik di game itu. Oh ya, jadi ada lambangnya ada 3 dan ini udah masuk ke dalam game yang tadi. Mungkin ada sedikit replay, highlight momentsnya di game pertama. Game yang nomor 1 kayak sebenarnya bisa jadi pemanasan juga bagi kedua tim. Menurut Cornet sendiri apakah bakal Cupu Tim membalas di game kedua? Mungkin kalau misalkan mereka belajar dari game 1 dengan mungkin draftnya mungkin agak diganti atau mungkin beberapa hero-heronya lebih bermain aman dan timing-timing gankingnya nih. Ya contohnya di atas ya, mereka berempat tapi malah Leomord yang dapat first blood. Walaupun mereka juga akhirnya mendapatkan Leomord, tapi ini menjadi salah satu kerugian juga dan lihat bawahnya juga mendapatkan space lebih. Langsung dihajar habis-habisan Tamusnya. Dan ini keuntungan untuk SFI Critical. Iya, dan sebenarnya awalnya permainannya itu begitu pasif sampai menit ke-4 baru kill terjadi itu baru 3. Cukup kecil bisa dibilang, tapi OG. Apa yang membuat mendadak SFI Critical kayak galak? Karena dia melihat potensi tadi Ramzu. Walaupun Ramzu berhasil di pick off di top lane, Ramzu melihat potensi 4 hero yang berada jauh dari teman-temannya Cupu, yang hanya tersisa Tamus berada di bottom lane. Dan itu membuat Ramzu space created yang dimana dimanfaatkan oleh tim SFI Critical. Setelah itu aku melihat permainan dari SFI Critical sudah mendapatkan tempo permainan dari Cupu, yang dimana Cupu tidak bisa mengikuti pola permainan dari tim SFI Critical. Ya, tidak bisa mengikuti pola permainan dari SFI Critical. Apakah menurut Ranger Mas juga demikian? Cupu Tim nggak bisa nge-catch up atau mengejar permainan dari SFI Critical? Iya, karena di pertama adalah salah langkah yang mereka miliki. Karena kalau mereka tidak memilih untuk mendapatkan Ramzu di top lane, tapi memilih untuk menahan defense di bottom lane, ini masih bisa tentunya. Dan kalau aku pribadi melihat ketika ini ketika tim Cupu akan berada di game kedua, mereka harus berhati-hati dengan Selenanya, dengan lele-lelenya itu cukup Apa berbahaya. Cornet juga berpikiran hal yang serupa dengan Ranger Mas atau tidak? Benar. Karena emang kalau misalnya lihat dari Selenanya, dia pergerakannya cepat banget dan ngeburstnya juga sangat amat sakit gitu untuk tim Cupu yang bisa dibilang goldnya agak tertinggal cukup jauh. Apalagi tertinggal 1 turtle, kemudian tetap berikutnya juga ketinggalan. Ditambah lagi ganking-gankingnya sangat amat cepat dari SFI Critical. Jadi menurut Cornet, permainan yang cepat itu apa landasannya? Kenapa bisa bermain cepat? Kenapa bisa bermain cepat dari mid lanernya itu roaming ke atas atau ke bawah dan juga ditemani oleh tanknya dan mendapatkan hasil gitu. Ketika meninggalkan lane-nya, dia mendapatkan hasil di lane lain dan mengganggu pergerakan dari musuh-musuhnya. Itu yang bisa dibilang cepat atau lambat game itu bisa terjadi gitu loh. Benar-benar roamingnya untuk mendapatkan gold lebih dan juga XP lebih. Coba kalau Rangers kenapa? Menurut aku, kenapa maksudnya Cornet mendapatkan hasil? Ketika dia berhasil mendapatkan poin, itu akan ada gold tambahan. Pundi-pundi gold tambahan yang dimana item dari tim SFI Critical lebih cepat untuk jadi dan memberikan damage yang cukup besar terhadap tim Cupu. Kok kamu tahu sih? Tahu dong. Iya, dan setelah
itu SFI Critical juga bisa mengamankan Lordnya tanpa gangguan. Jadi nggak ada kontes untuk mendapatkan Lord, padahal Lord itu begitu penting. Cornet, bisa sedikit Hadir. jelasin tentang Lord itu sendiri? Oh ya, kita pernah menjelaskan tentang Lord ya. Mungkin buat yang Iya, baru penonton, nonton, iya, buat para betul. penonton. benar sekali yang belum tahu tentang Lord atau mungkin yang di map ya, yang biasanya bentuk kura-kura tiba-tiba menjadi pangeran kesatria besar. Betul Di monster. Benar sekali, itu membantu pergerakan yang di arah mid lane ya. Nah itu Lord ya. Jadi Ya. pemain ke-6 untuk Pemain SFI ke-6 Critical. untuk SFI Critical untuk membantu nge-push dan juga menambahkan buff untuk minionnya jadi lebih besar dan juga lebih sakit damage-nya. Jadi benar-benar agak Tapi- kewalahan untuk cupu tim ya. Lord sebenarnya hadir. bisa setelah diamankan atau dimusnahkan, dia nggak bakal datang lagi, tapi harus dikalahkan terlebih dahulu, di tengah-tengah baru dia bisa ikut lagi ya. Iya, Betul benar sekali. Iya, sekali. dan untuk turtle sendiri yang Ya. seperti kura-kura di tengah, oh, Ranger Mas bisa dijelasin untuk turtle itu sendiri? Jadi turtle ini memang kura-kura yang sedikit takut air ya, makanya mereka berada di pit lane dan Oh, dia gitu. berada di atas. Nah, tapi Benar-benar. turtle ini memberikan keuntungan yang cukup banyak bagi tim yang berhasil mendapatkan dia. Ya. Jadi dapat EXP tambahan dan ditambah lagi dapat gold tambahan bagi satu tim 5 hero secara langsung. Dibagi Wow. rata. Yes, Jadi betul sangat sekali. berpengaruh banget, dan Sangat setelah 3 kali atau beberapa kali turtle lalu Lord akan muncul, dan tentunya juga banyak sekali yang berpengaruh di dalam game Mobile Legends. Gak cuma Lord, gak cuma turtle, tapi ada hero pula dan ada minion, dan gak lupa Klomang atau Keong yang berada di arah tengah-tengah di bawah bottom lane dan juga top lane. Betul? Betul sekali. Betul sekali. Iya. Dan menurut kalian dari semua yang ada di Mobile Legends, mana yang paling berpengaruh? Hero-nya terlebih dahulu atau minionnya mungkin? Oh, Ranger Mas. Aku Silakan. pribadi hero-nya. Kenapa? Karena Hero. meskipun ada gold buff, ada turtle di situ, ada lord, kalau misalnya hero-nya tidak Mau ngelawak objektif, ya kamu ya? tidak dong. Oke, Kalau kenapa? lord hero-nya tidak objektif, dia tidak berhasil mendapatkan pundi-pundi gold dan juga permainannya akan terbelangkai. Ya, untuk Cornet sendiri kira-kira mana yang lebih utama dari Lord, Turtle, lalu ada Klomang dan juga Minion, dan juga nggak lupa itu monster yang ada di jungle. Iya, Mana oke. yang lebih berpengaruh? Kali ini aku akan menjawab serius ya. Serius? Jadi yang paling berpengaruh menurut aku minion ya. Apalagi di Minion. early game, apalagi last hitnya. Ketika last hit yang benar-benar di akhir terus kemudian dibantai minionnya, dihabiskan. Itu akan berbeda ketika nggak dapat last hitnya. Jadi gold yang didapatkan itu lebih banyak ketika last hitnya itu benar. Dan itu sangat amat berpengaruh untuk di early game. Makanya banyak banget mid laner tuh yang roaming ke arah tengah, ke atas, ke bawah. Karena dia pengen ngabisin wave ya, setiap wave dari minionnya. Dan itu untuk gold di menit-menit awal itu sangat amat berpengaruh. Gitu. Wow. Tapi aku pribadi tidak Gimana? setuju. Karena kalau Kenapa? kalau Tidak misal- apa-apa. iya kan gini, ketika kita menggunakan hero-nya, Yes. kita last hit itu berarti tergantung kita pribadi. Iya. Ya, kalau kita tidak bisa berhasil mendapatkan last hit karena kita tidak bisa menggunakan hero-nya, itu sama aja tidak berhasil mendapatkan pundi-pundi gold yang dimiliki seperti kata Bung Cornet. Iya, tapi Kebetulan, Kebetulan yang saya ditanyakan Clara adalah tentang monster-monsternya. minion atau dia Turtle, jungle, turtle, lord Lord. itu. Nah, hero, tapi Mungkin- paling penting hero juga. Oke, Iya. lanjutkan pertanyaan berikutnya, Iya, Ibu Hasya oke, paling cantik. hero-nya penting dan tentunya semuanya penting di dalam Mobile Legends. Dan yang gak kalah pentingnya mungkin dari gameplaynya. Yes, Jadi betul. bisa dijelasin gak sih permainan dari SFI Critical itu seperti apa? Silakan Ranger Master lebih dahulu. Kalau aku pribadi dengan komposisi yang ada Selenanya, mereka lebih ke arah ganking. Gankingnya. Yes, betul sekali. Dan tentunya ini roaming yang cukup berbahaya dari seorang Selena. Yes. Tapi di balik itu, peran penting dari split pusher yang aku sedikit kaget, ternyata bukan fighter yang jadi split pusher, adalah assassin core Wow. dari tim SFI Critical. Wow, dan itu adalah permainan dari SFI Critical yang dijelaskan oleh OG Ranger Mas. Dan sekarang kita bakal beralih ke tim Cupu Tim. Cornet nih, sekarang untuk Cornet. Yes. Bagaimana permainan dari Cupu Tim di game pertama ini? Aku melihat, nggak tahu ya, aku kalau misalnya melihat satu mid laner yang bisa membersihkan atau clearing minion dengan cepat melawan yang kurang cepat, salah satunya adalah Kadita ya. Yes. Untuk Cupu Tim, menurut aku roamingnya akan sedikit lambat dan agak sulit untuk mendapatkan yang tadi ya, di arah hutan ya, neutral creep atau yang di jungle itu untuk dihabiskan tuh agak sulit dari hero Kadita. Makanya roamingnya agak lambat sehingga early gamenya dipegang penuh sama SFI Critical. Wah, jadi permainan dari keduanya sebenarnya
cukup baik di game pertama. Benar. Tapi kita bakal masuk dalam game yang selanjutnya sesaat lagi karena kita bakal langsung masuk ke dalam Headline News pukul 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Melegenda. Anda masih di Piala Presiden Esports 2019. Betul sekali. Dan saya saksikan nih kedua tim sudah siap sekali sepertinya. Sudah saling berdiskusi menyiapkan strategi apa yang akan dipakai. Dan ini tanda bila pertandingan segera dimulai. Akan segera dimulai, kita akan lihat keseruannya nanti. Kita akan langsung bergabung ke rekan-rekan kita yang sudah bersiap di sana. Tentunya ada Dash House dan juga Shoutcaster, ada Clara Monster, lalu Ranger Mas dan juga Cornet. Clara, take it away. Terima kasih Reza dan Marimar. Senang sekali di sini saya Clara Monster bisa menjadi bagian, bisa menjadi Desos di Piala Presiden Esports 2019. Dan sudah nggak kerasa kita udah memasuki minggu-minggu akhir di kota kualifikasi. Kita sudah berada di kota Pontianak. Dan tentunya saya nggak sendirian karena saya bersama dengan caster-caster kesayangan kita yaitu OG Ranger Mas dan juga Fahmi Cornet. Halo guys. Halo. Apa kabar? Iya, apa kabar juga? Kita kabar-kabar tentu baik-baik dan luar biasa sekali kita bisa menjadi bagian lagi Yes, betul di sekali. event yang akan menggebrak. Karena ini pasti bakal besar banget event ini. Dan menurut kalian sendiri untuk Piala Presiden Esports, apa tanggapan kalian tentang adanya kota kualifikasi total 8 kota yang diperuntukkan? Silakan Fahmi Cornet. Itu menjadi bagian juga untuk setiap daerah-daerahnya yang mungkin ada bibit unggul yang mereka punya. Dari segi pemain-pemain yang lebih muda atau lebih berbakat yang mungkin belum terlihat dan punya kesempatan lebih untuk menjadi pro player gitu. Wow, tentu membuka jalan untuk Membuka orang-orang jalan, yang benar. berpotensi di kota-kota yang mungkin belum terjamah selama Benar ini. sekali. Dan dari Oji sendiri, Piala Presiden ini menurut kamu nih, apa sih dampaknya bagi kehidupanmu, bagi kehidupan orang-orang juga tentunya? Wah, aku pribadi sih banyak Panjang sekali nih. dampaknya banyak banget. Nanti kalau aku Waduh. ceritain durasinya nggak cukup ya. Iya. Tapi kalau Durasi. untuk dampak-dampak aku melihat sendiri para sobat MLers tentunya di Aha. rumah ini tentunya masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pro player. Salah satunya dari 8 kota yang digelar dari Piala Presiden Esports 2019 ini. Tentunya aku berharap di tahun depan akan lebih banyak lagi kota yang didatangi oleh Piala Presiden Esports 2019. Wow, semoga ya tahun Yes. depan bakal ada lagi Iya. dan lagi. Dan menurut kalian sendiri kita udah memasuki kota Pontianak di mana sebenarnya sudah ada 6 total yang kita lalui yaitu Bali pertama, lalu Palembang, disusul dengan minggu kedua itu Surabaya dan Makassar, selanjutnya ada Manado dan Solo. Sedangkan kita berada di Pontianak. Yes. Menurut kalian apakah ada perbedaan dari kota-kota ini? Jelas ada. Jelas ada. Jelas ada. Jelas Sangat ada ya. Dan sebenarnya kita bakal langsung masuk aja ke dalam drafting phase dari kedua tim. Di mana di setiap drafting phase itu ada hero yang di-ban atau dilarang dipakai dari kedua tim. Mungkin dari strategi mereka. Menurut kalian adakah hero-hero yang selalu dibuang atau di-ban dari OG Ranger Mas? Yes, aku pribadi di sini melihat adanya potensi yang cukup berbahaya ketika adanya Harkim ya. Harkim, apa itu Harkim? Harit dan Kimi di mana Oh. Harit adalah hero role mage dari Mobile Legends dan Kimi adalah marksman mage dari Mobile Legends. Bisa dibilang itu adalah hero yang cukup kuat atau overpower di Yes. meta sekarang. Betul sekali. Dan untuk Cornet sendiri untuk meta nih, menurutmu sendiri meta akan berpengaruh ke dalam tim atau tidak? Meta akan berpengaruh ke dalam tim atau tidak? Jawabannya balik lagi ya. Seperti pertanyaan Clara waktu beberapa minggu lalu yang masalah meta dan gameplay. Meta dan gameplay. Aku kan menjawab keduanya penting tapi lebih penting dari gameplay. Karena pernah di kualifikasi mana ya, aku lupa, minggu lalu apa 2 minggu lalu tuh draftnya bagus banget. BNPK juga udah pada bagus, hero-heronya tuh overpower semua. Tapi ternyata dikalahkan dengan gameplaynya yang kurang cepat roaming. Oke, ada gameplay dan ada meta. Tapi untuk OG sendiri, bisa jelasin gak sih tujuan dari Mobile Legends permainan ini sebenarnya apa? Iya, jadi sebenarnya ini adalah 5 versus 5. 5 versus ya, 5? MOBA, ya tentunya di mana mereka harus mendapatkan, memecahkan kristal yang di dalam base. Karena gini, di sini juga ada namanya network.
dimana kita juga harus mendapatkan emerald untuk membeli item memperkuat hero kita masing-masing gitu. Oh, jadi bakal banyak Yes. banget, tapi tujuan utamanya yaitu untuk menghancurkan kristal. Yes, Atau biasa dibilangnya Nexus ya. Nexus. Oh ya, Yang jadi terakhir. base-nya ya, jadi di dalam base dan itu menandakan bahwa tim itu menang atau kalah. Dan betul. sudah ada pick yaitu dari SFI Critical yaitu Selena. betul. Kenapa Selena menjadi first pick? Your team Oji, is Aku picking. pribadi, ini Selena sebenarnya lagi mengganggu banget di meta saat ini. Kenapa? Karena dia bisa menjadi mid laner ataupun off laner. Dan tentunya dia mempunyai Abyssal Arrow dan juga Trap di mana di Your early team is game, banning. itu maksudnya awal-awal game memberikan damage yang cukup banyak sekali. Oh ya, jadi dia punya stun dari jauh, dia bisa ngeker dan untuk Cornet sendiri ini ada hero dengan kearifan lokal yaitu Kadita dari sisi Cupu tim. Ya. Menurutmu sendiri apakah hero ini bakal mempengaruhi di dalam game? Kalau menurutku jelas iya, karena dia pasifnya itu bisa ngisi Your daerah team secepat is banning. mungkin ya. Jadi bener kayak misalkan daerahnya seperempat bener udah sekarat banget, tapi karena pasifnya dia bisa ngisi Your daerahnya team dengan cepat is dan picking. bisa dibilang dia salah satu hero yang bisa cepat untuk nge-ganking dan nge-burst musuhnya. Yang dipakai sama Wick ya, mungkin pemirsa di rumah yang belum tahu Kadita itu yang mana. Yes, yang dipakai oleh Wih, Vic dah. dengan warna biru. Dan dari sisi kedua tim sudah nge-ban 3 hero yang berada di atas. Yang kecil-kecil bulat-bulat itu ada 2 tank dari SFI Critical yang dibuang. Kira-kira Oji, apa alasan 2 tank ini dibuang? Dari sisi aku pribadi, yang pertama, Kaja akan menjadi inisiator yang cukup berbahaya untuk SFI Critical yang dimana mereka memiliki Selena. Is Selena picking. adalah yang dipakai Joker di paling atas. Oke. Dan untuk Minotaur, dia bisa mendisable ketika terjadinya team fight Oh well. dengan ultimate stun. Tentu itu sangat kuat banget ya dari kedua tank yang dibuang oleh SFI Critical. Tapi yang menarik adalah SFI Critical last pick hero-nya cukup tricky. Dimana jarang banget dipakai di competitive scene karena dia bisa narik hero tapi chance-nya itu begitu kecil. Nah, ada satu fakta menarik. Apa itu? Yes. Kenapa? SFI ini lagi pakai metanya Franco. Jadi kayak ada lagi PD-PD-nya untuk pakai meta Franco. Yang Jadi paling- emang iya, emang gameplaynya gameplay mereka, metanya benar. mereka pakai Franco. Dan dari kedua tim sudah menyelesaikan ban dan picknya. Ada SFI Critical dan juga Cupu tim. Dari hero-nya, kita lihat dari hero-nya dulu ya. Ya. Ranger Mas, kira-kira hero-nya line up mana yang lebih baik? Aku pribadi SFI Critical. SFI Critical dari Cornet. Kalau aku ngeliatnya dari Cupu tim. Cupu tim. Tapi melihat dari previousnya atau bisa dibilang dari kualifikasinya kan mereka panjang banget ya. Udah dari mungkin ribuan tim bertanding hingga akhirnya 2 tim terkuat datang ke sini. Menurut kalian siapa yang bakal menang di game pertama? Oji. Aku melihat karena aku pede dengan drafting Oke, yang dimiliki siapa? SFI Critical, aku SFI Critical. SFI Critical dari Yes. Cornet. Cupu tim. Cupu tim. So, sebentar lagi kita bakal masuk ke dalam game yang pertama dari Best of the Series. Silahkan caster kita, Oji Ranger Mas dan juga Fahmi Cornet. Oke, terima kasih Clara dan inilah dia untuk kualifikasi regional Pontianak. Ada SFI Critical versus Cupu tim. Yes, dan tentunya masih bersama kami adalah Cornet Emas. Dan kalau misalkan dilihat dari line up-nya di sini Joker memakai Akai, kemudian Wong Koko memakai Franco dan juga Ipin memakai Selena, Doyok memakai Lancelot dan terakhir Ramzu memakai Leomord. Ya, dari sisi Cupu tim di mana Nail menggunakan Kimi, Wick menggunakan Cho, Godmode dengan Kadita, Z4 Chan dengan Tamus dan juga Nei dengan Gatot Kaca. 2 hero kearifan lokal yang dimiliki oleh Cupu tim. Ya, benar sekali. Dan tampaknya mereka mengamankan buff terlebih dahulu untuk mendapatkan cooldown dan juga mananya biar nggak terlalu kurang banyak ya di game ini. Ya, benar banget. Mananya adalah untuk menggunakan skill-skill yang mereka miliki itu butuh mana. Ya, benar Tapi sekali. beberapa hero menggunakan stamina juga, Bung Cornet. Dan tampaknya menuju ke gold buff atau kelomang untuk mendapatkan gold lebih pastinya. Dan 3 melawan 3 di arah bottom lane. Dan kita lihat di sini siapa yang akan mendapatkannya. Dan Abyssal Arrow mengarah ke seorang Chow tapi masih bisa menghindar. Dan tampaknya di reset terlebih dahulu. Ya, betul sekali karena Cupu tim melihat potensi yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan gold buff. Di sini gold buff sangat dibutuhkan di dalam satu tim karena gold buff akan menambah pundi-pundi gold yang mendapatkannya tanpa harus farming atau membunuh minion.
Ya, benar sekali. Dan tampaknya di sini sudah ada 2 hero mencoba untuk mengganking tapi gagal dari seorang Lancelot, dan kita lihat gold buff-nya juga diamankan dengan mudah. 2 gold buff di arah atas dan di arah bawah diamankan oleh SFI Critical. Ini akan menjadi ketimpangan yang cukup berbahaya di dalam ekonomi tim Cuput. Kenapa? Karena di sini gold mereka akan tertinggal jauh oleh SFI Critical. Tim Cupu, ini agak gimana ya kita manggilnya ya? Ya, padahal mereka tidak cukup, dan Doyok udah mulai mencoba masuk dengan Thornrose memberikan damage yang cukup besar tentunya, tapi ada Abyssal. Abyssal Arrow mengarah ke 1 hero di sana, tapi masih bisa bertahan dari seorang Nei dengan menggunakan Gatot Kaca. 2 hero kearifan lokal yang masih bisa bertahan, Kadita dan juga Gatot Kaca di arah mid lane. Ya, betul banget, tapi di sini Wong Koko dan juga Ipin sudah bersiap-siap di dalam rumput. Mereka harus menjaga jarak. Ketika mereka berada di dalam rumput, mereka akan tidak terdeteksi atau invisible untuk sementara, Cornet. Ya, benar sekali. Dan inilah dia turtle untuk mendapatkan 1000 gold, mendapatkan SP dan juga gold untuk satu timnya, dan juga mendapatkan buff di akhirnya ketika mendapatkan last hit pastinya. Ya, betul sekali. Dan aku melihat di sini Z-Force Charge sudah memiliki top boots yang dimana ada magic resistance yang cukup besar. Karena melihat potensi dari Ipin yang mempunyai magical damage yang cukup besar terhadap tim Cupu. Oke, dan kita lihat juga di arah mid lane secepat itu langsung dibersihkan clearing minion dari Cupu tim. Dan Lancelotnya mencoba untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Dan masih belum ada pergerakan agresif dari kedua tim. Tapi kalau misalkan dilihat dari networknya cukup jauh ya. Ya, 1000 gold, oh karena turtle tadi. ya. Meskipun begitu, aku melihat Ramzu masih dengan aman farming di top lane. Udah ada serangan dari seorang Kimi di top lane sana. Tiba-tiba datang mengagetkan dari arah rumput, Bung Cornet. Oh, mencoba untuk mengkontes tampaknya di sini, tapi tidak bisa. Terlalu mudah didapatkan oleh Lancelot dengan Phantom Execution-nya. Langsung dapatkan gold buff di arah top lane dan langsung menuju ke arah mid lane. Dan oh my god, ada 1, 2, 3 hero di arah top lane mencoba untuk ganking. Dan kita di sini ada Leomord juga bahkan 4 hero dan gagal di sana. Avatar of Guardian dari seorang Gatot Kaca langsung di flicker dari Wake tapi masih gagal juga. Dan kita di sini Leomord yang mencoba untuk mengamankan 1 hero dari tim Cupu. Oh my god, masih bisa bertahan dan tidak bisa ternyata. First blood langsung diamankan. Tapi langsung dibalas 1 untuk 1. Oh my god, ternyata di sisi lain aku melihat tim Cupu juga harus kehilangan Z4 Chen di bottom lane. Di top lane langsung ada serangan ke dalam turret. Objektif Gaming dengan Kimi dengan emblem jungle-nya memberikan damage tambah terhadap turret dan juga turtle, Bung Corner. Dan sekali min 20 kalau nggak salah untuk defensif dari turret juga turtle lord. Dan sementara itu di bottom lane Ipin juga mencoba untuk split push dan oh my god, ada Doyok tapi mananya sedikit. Akankah di sini langsung ngedive masuk? Oh, masih mencoba untuk memancing dan kita lihat ada Wong Koko dengan menggunakan Franco mencoba untuk menarik 1 hero, masih digocek kiri kanan belum ada Hurricane Dance juga dan oh hooknya miss, gagal tampaknya ganking di arah top lane. Wong Koko tidak berhasil mendapatkan satupun hero dari Cupu tim dengan hooknya. Sedangkan itu di jungle masih mencoba untuk mendapatkan Gatot Kaca. Ramzu terkena Abyssal Arrow. Masih bisa kabur dengan Avatar of Guardian dari seorang Gatot Kaca dan menuju untuk ke turret yang pertama di arah middle lane. Gatot Kaca dari Cupu tim masih bisa survive dengan Avatar of Guardian, tapi di sisi top lane ada Kimi yang menjaga pergerakan dari SFI Critical yang mencoba mendapatkan turtle. Oh, kita lihat sini Ranger emas weak dan langsung diamankan oleh seorang Leomord dan mencoba untuk menghajar di sana, masih bisa kabur. Jokernya juga sekarat, langsung kabur dengan Thousand Pounder-nya mencoba untuk bertahan dan yes, masih bisa kabur dari tim SFI Critical. Setidaknya Cupu tim memberikan tekanan untuk tim SFI Critical agar tidak mendapatkan turtle yang selanjutnya. Sedangkan itu Nei berada di garis depan memberikan Unbreakable untuk mendapatkan seorang Joker dan tidak ada follow up damage. Lebih ke arah objektif Gaming ke turret pertama dari SFI Critical. Benar sekali, mencoba untuk mengejar, tidak mau membiarkan kabur, tapi ada tendangan dari si jago Silanco coba untuk mengamankan 1 hero, tapi Kaditanya juga harus tumbang. 1 untuk 1 double kill dari Lancelot, mencoba untuk triple kill kah di sini. 1 hit lagi tapi Selena juga berhasil mengamankan killnya, mencoba untuk maju ke arah middle lane turret dan yes, 1, 2, 3, 4 hero langsung mencoba mengamankan dan berhasil dihindari dengan senpunya dari Chow. Di sini benar-benar Doyok
mendapatkan kesempatan dengan pancernya. Dia langsung straight ke dalam jantung pertahanan Cupu Tim, yang dimana core hero atau hero yang paling penting memberikan damage yang cukup besar dari Cupu Tim yang langsung dihabisi oleh seorang Doyok. Ya, dan lagi-lagi coba untuk farming terlebih dahulu dari SFI Critical. Coba untuk mendapatkan gold buff dan juga di arah top lane akankah menuju ke turtle yang kedua. Dan oh my god, Hurricane Dance dan wombo combo dari seorang Ipin dengan menggunakan Selenanya. Mencoba untuk menarikkan di sini Franco-nya, masih mencoba untuk jalan, ada 3 bahkan 4 hero dari tim SFI Critical. Masih mencoba untuk menunggu siapa yang akan di shutdown di arah top lane. Agak sedikit sulit pergerakan dari Cupu Tim karena benar-benar dijaga pergerakannya, sedangkan itu Ramzu dengan bebas memberikan damage terhadap turret pertama dari Cupu Tim dan berhasil diamankan tanpa adanya gangguan dari Cupu Tim. 2 hero yang cukup mengganggu ya, Selena dan juga Franco narik dan yes, 1 orang kena di sana dan langsung dikikit begitu saja. Franco berhasil mengamankan poin kill ya untuk oh my god, Gatot Kaca dan juga Chow di sini. Langsung kita lihat, oh my god, langsung sekarang di sana masih bisa kabur dari seorang Kadita dan langsung penuh lagi dadanya. Mencoba untuk melemparkan Abyssal Arrow-nya tapi masih belum kena, masih miss dan Doyok menuju ke arah Turtle juga bersama Selena tampaknya di sini. Dan di sini Doyok cukup bebas bergeraknya, dia mendapatkan turret kedua di bottom lane, sedangkan itu Doyok masih mencoba untuk mendapatkan turret kedua di mid lane. Yes, Turtle berikutnya juga sudah diamankan begitu saja. Dan Doyok lagi-lagi ini menjadi speed push-nya ya. Dia misah dari keempat temannya mencoba untuk nge-push turret di arah bawah yang sudah mendapatkan 2 turret. Dan lagi-lagi tarikan maut ya dari seorang Franco. Tapi digagalkan begitu saja oleh seorang Chow. Dan menghindar dari seorang Kadita mencoba untuk melawan balik. Dan yes, Akainya harus tershutdown dan langsung dilindungi oleh seorang Chow. Oh my god, perlindungannya sangat amat baik dari tank Cupu Tim. Serangan yang tiba-tiba datang tidak berhasil mengubah segalanya menjadi lebih indah. Tentunya di sini masih diselamatkan oleh Chow ya. Hampir saja di pick off oleh seorang Kadita di sana. Ya benar sekali, dan Wong Koko tampaknya recall terlebih dahulu. Balik ke base-nya mengisi darahnya yang sudah hilang setengah bar. Dan menuju ke arah mid lane lagi, mencoba untuk mencari siapa yang akan terculik kali ini. Itu karena nggak ada core-nya kayaknya. Ya, nggak ada damage tambahan, follow up damage nggak ada dari tim SFI Critical. Tapi di sisi lain, SFI Critical masih bebas dengan core-nya melakukan farming, mencari pundi-pundi gold dari tim SFI Critical. Benar sekali, 50 detik menuju ke Lord yang pertama. Dan Doyok memilih untuk langsung kabur, tidak mau terculik di arah bottom lane. Dan masih Ipin, oh my god, cukup berani dia mencoba untuk mencuri di sini dan langsung di-hook Kaditanya, tapi langsung ada 2 way of dragon dari seorang Chow, si jago silat. Tapi kita sini Lancelot yang mengincar di kubu belakangnya dan langsung kabur ke arah belakang dan mencoba untuk kabur Hayabusa. Oh my god, Gatot Kaca maksudnya dan terkena 1, 2 hero dan oh my god, dan Unstoppable didapatkan oleh seorang Doyok. Double kill juga didapatkan oleh seorang Selena. Hanya tersisa seorang Kadita sendirian berada di base dari Cupu Tim. Cukup berbahaya. SFI Critical di sini mencoba untuk mendapatkan turret yang kedua dari tim Cupu. Dan Kadita tidak bisa berbuat banyak karena di sini Doyok berada di garis base dari tim Cupu Tim, tapi terlalu dalam. Ada raw wave yang langsung aja mendapatkan poin dari tim SFI Critical. Langsung meledak Lancelot dan oh my god, Mobo langsung ditarik dan langsung Akai mengamankan poin kill ya terhadap seorang Kimi. Dan yes, lagi-lagi Abyssal Arrow-nya sangat amat mengganggu untuk Cupu Tim dari SFI Critical. Tapi, selalu ya. Ya, Bung Konde, tapi ini kalau misalnya tim SFI Critical mencoba mendapatkan ini bitter turret, terlalu memaksa. Karena mereka harus membutuhkan Lord. Lord dapat membantu pergerakan dari tim SFI Critical mendapatkan ini bitter turret dari tim Cupu. Yes. Dan Lord yang pertama juga sudah mulai muncul. Mungkin kita bisa langsung memanggil Lord yang pertama. Ya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Let of down pastinya, dan Ramzu mencoba untuk mengamankan buff dari tim lawan dan menunggu 1 hero mungkin yang akan diculik. Joker dengan menggunakan Akainya Panda gitu, mencoba untuk menunggu di rerumputan bersama seorang Franco. Atau kita lihat sini, oh my god, 1 bar lagi dan tampaknya tidak dikontes dan didapatkan begitu mudah oleh tim SFI Critical. Iya, karena damage dari seorang Lancelot dengan critical 1800-nya cukup cepat untuk mendapatkan Lord yang pertama di kali ini.
Sedangkan sekali. itu dari Cupu Tim juga cukup berbahaya ketika dia mencoba untuk melakukan kontes di arah pitlock. Ya, dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu Lord itu apa sih Ranger Mas? Lord itu adalah objektif dari game Mobile Legends, di mana ketika kita berhasil mendapatkan Lord, membantu pergerakan minion kita berubah menjadi super minion dan membantu. Kirain lebih indah. Oh iya, belum dong, belum belum. lebih indah. Yes, benar. Yes, bisa Lero lagi-lagi dan langsung dihook begitu saja dan langsung hilang dari permukaan land of down. Dan ada Hurricane Dash tapi tidak terkena siapa-siapa. Leomord yang mencoba untuk mengamankan poin kill untuk seorang Kimi dan yes Akaya juga berhasil mengamankan Kimi dan mencoba untuk kasih tapi tidak bisa dan langsung di end game tampaknya di sini satu hero lagi Thanos tidak bisa bertahan dan yes inilah dia game yang pertama SFA Critical. SFI Critical berhasil mendapatkan poin pertama di game yang pertama kali ini, tapi Bung Cornet, ini tim Cupu masih mempunyai kesempatan di game yang kedua dan tentunya congratulations untuk di game yang pertama tim SFI Critical. Benar saya dan kita langsung mengundang inilah dia host kita Papan atas bukan papan main. atas dan paling cantik Clara Monster. Silahkan. Hai, terima kasih Oji Ranger Mas dan juga Fahmi Cornet. Game pertama, game yang cukup mendebarkan di mana awalnya SFI Critical mereka bermain begitu santai sampai pada akhirnya ketika masuk ke arah mid game mereka terlihat nge-group up terus bahkan menculik-culik juga. Dan game pertama OG Ranger Mas, apa yang terjadi? Kira-kira siapa yang berpengaruh banget di game pertama dari SFI Critical? Aku pribadi adalah Ipin. Ipin yang Ya. menggunakan Selena Betul yang sekali. bisa ngeluarin stun atau abyssal arrow-nya yang kelihatan kayak dari jauh dia bisa ngeker kayak panah gitu ya dan Iya. itu ngebuat musuh nggak bisa bergerak. Ya betul sekali, yang tadi berubah wujud jadi lele. Oh, Yang- dia berubah jadi lele. Iya jadi lele, itu Oh. habis laronya. Dan tentunya itu ketika terkena stun maksimum itu cukup berbahaya, Monster. Oh, cukup berbahaya ya. Iya, berbahaya Bener. sekali. Dan menariknya banget. Dan kita bakal ngelanjutin sebentar lagi nih memasuki mungkin game yang lebih dalam lagi, mungkin game selanjutnya. Tapi sebelumnya kita bakal break terlebih dahulu masih bersama saya Clara Monster di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Melegenda. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Piala Presiden Esports 2019. Ya, ini adalah turnamen esports pertama persembahan Presiden Republik Indonesia. Bersama saya Valentinus Reza. Dan juga saya Marimar. Iya, Marimar dan juga pemirsa tinggal 2 regional lagi yang tersisa untuk memperebutkan tiket ke Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Masih ada Pontianak dan juga Bekasi. Dan hari ini kita akan mencari wakil dari regional Pontianak. Yap. Dan sejauh ini kita sudah memiliki 6 perwakilan dari regional dari berbagai daerah di Indonesia. Betul Kita sekali. sudah memiliki ROC Esports dan sudah memiliki Profesional Esports Ya. juga dari Palembang, tim Revo sebagai perwakilan Surabaya dan juga tim Starless dari regional Makassar. Dan di pekan lalu sudah didapat Star 8 Esports untuk mewakili Manado dan Nazon Gaming Team untuk mewakili Solo. Nah, kira-kira siapa ini yang akan mewakili Pontianak? Pontianak? Kita akan tahu sekitar ya kurang dari 2 jam lagi, Mar. Betul sekali. Dan kita lihat-lihat nih ya, supporter hari ini lebih ramai dari minggu sebelumnya. Kita Oke. tes dulu suaranya Kita tunggu ya. suara supporternya. Mana ini suara supporter di Studio Grand Metro TV. Ya, karena nih penontonnya beragam dari anak kecil hingga dewasa di sini Iya. menyaksikan begitu antusias untuk Piala Berbagai Presiden umur. Esports 2019. Mar, Betul ini sekali. ada fakta menarik seputar esports ya. Dunia esports ini semakin berkembang, industrinya semakin maju. Kamu tahu nggak berapa penghasilan seorang atlet esports kelas dunia? Aku kurang tahu sih, cuma kalau boleh ditebak mungkin mencapai 10 miliar 10 per miliar, tahun. ya beda-beda tipis ya. Ini mencapai 30 miliar per tahun. Wow. Jadi kalau dibagi 365 hari dalam setahun, sehari bisa mendapatkan 90 hingga 100 juta rupiah. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan aku tahu itu adalah atlet dari Dota Internasional. Ya. Dan atlet tersebut sudah mendapatkan predikat sebagai atlet esports dengan penghasilan terbesar dan di tahun 2017 sampai 2018. Ya, ini tentu bisa menjadi motivasi bagi para atlet-atlet esports Indonesia. Betul. Karena kita di sini kan sebagai saksi sejarah bagaimana perkembangan esports Indonesia. Nah, tentunya turnamen esports ini juga didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Komunikasi
dan Informatika. Betul sekali, dan turnamen ini juga diadakan atas kerjasama dengan Liga Esports pertama dan juga terbesar, yaitu ISPL atau Indonesia Esports Premier League. Iya, dan juga namanya turnamen, namanya pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tentunya bagi yang menang jangan terlena, karena masih ada tantangan berikutnya. Benar Sementara sekali. bagi yang kalah juga jangan terlalu berkecil hati, karena industri esports kita sedang maju melalui Piala Betul. Presiden Esports ini, dan kita akan lihat bagaimana mereka juga mendapatkan peluang lebih banyak lagi untuk bisa berkreasi, untuk bisa berkarya di dunia esports Betul Indonesia. sekali. Nah, Mar, tentunya sudah tidak sabar ini ya. Kita Betul ingin banget. langsung memanggil dua tim yang akan bertanding hari ini, akan saling libas, base, iya tower, betul. dan sebagainya. Kita lihat dulu video profile yang pertama berikut ini. Iya, tentunya kita sambut. Ini dia tim yang pertama, SFI Critical. Langsung saja naik ke atas panggung. Tim SFI Critical terdiri dari Joker, Wong, Ipin, Doyoksil, dan juga Ramzu. Joker itu nickname dari David Ginola, pemain pertama. Lalu juga ada Wong, itu nickname dari Dian Agusta. Ipin adalah nickname dari Randy Kurniawan. Doyoksil, nickname dari Tantio Aditya. Dan Ramzu, nickname dari Rama Galasepta. Dan siapa penantangnya ini, Mar? Yap, sudah siap nih penantangnya yang nggak kalah keren. Kita lihat dulu video profile berikut ini. Yap, kita undang Cupu Tim untuk naik ke atas panggung yang terdiri dari Miguel dengan nama Nick Gatmut, dan Ney, Quick, dan juga Chan Forever, dan Nael. Iya, 10 pemain sudah ada di atas panggung. Ini adalah wajah-wajah nanti akan berkompetisi, akan saling bersaing untuk memperebutkan tiket ke Grand Final mewakili regional Pontianak. Dan memang ini adalah dua tim terbaik dari Pontianak. Betul. Tapi sayangnya kita hanya punya satu tiket menuju Grand Final untuk regional Pontianak. Dan mereka akan bersaing, tapi kita junjung tinggi sportivitas. Kami persilakan untuk para pemain menuju game seat-nya Ya, masing-masing, masing-masing. dan Bersalaman terlebih dahulu. Pemain pertama dari masing-masing tim, dan juga ini punya kapten ya masing-masing Iya, tim, Mar. sudah punya kapten masing-masing. Dan kita biarkan mereka langsung, ini pemanasan. Kalau e-sport pemanasannya dengan gadget. Dengan Iya, gadget, jadi betul. mereka harus berkonsentrasi, Siap-siap. harus fokus untuk bermain Mobile Legend, game Mobile Legend. Karena Mobile Legend ini adalah game yang dipertandingkan nanti di SEA Betul. Games Filipina. Jadi Yes. memang cabang e-sport juga sudah masuk ini ke Sudah. ranah olahraga internasional begitu ya, Mar. Yap, dan mereka memperebutkan emas gitu ya di SEA Games Filipina. Iya, nah nanti juga kita juga tentunya akan menghadirkan pemain-pemain terbaik ini di Betul. sini untuk kita saksikan bersama-sama nanti di Piala Presiden Esports 2019. Sudah tidak sabar tentunya, Mar ya. Sudah tidak sabar lagi. Sesaat lagi pemirsa di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Melegenda. Ada kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Mar, game Yap. is real, comeback is real. Iya, comeback is real Luar ya. biasa seru sekali tadi Tidak pertarungan. disangka, betul Dengan skor sekali. 2-1 akhirnya dimenangkan oleh Cupu Cupu Tim. Kalau begitu langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia. Cupu Tim. Yeah. Kita beri Yap. aplaus yang sangat meriah. Untuk Inilah Cupu Tim. wakil dari Pontianak Betul yang akan sekali. tampil di Grand Final Yang terdiri Piala Presiden dari Esports 2019. Gatmut, Ney, Wick, dan juga Chan Forever, dan Nael. Iya, luar biasa Luar tentunya. Ini memang biasa. tadi pertarungan sangat seru ya, sangat ketat hingga Betul. harus memainkan game ketiga. Dan tentunya inilah momen yang ditunggu-tunggu, langsung ke awarding ceremony Betul. yang akan diserahkan oleh Ibu Natalia Karyawati selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan untuk Ibu Natalia
menyerahkan medali emas kepada masing-masing pemain. Iya, ini dia tentunya kepada pemain yang pertama adalah Miguel Anthony dengan nickname God Bolt. Iya, dan juga pemain yang kedua yaitu Muhammad Agus dengan nickname Ney. Dan pemain yang ketiga yaitu Adi Bayu Lutfiansyah dengan nickname Wick. Meningkatkan kreativitas melalui kemampuan animasi. Bagaimana sebenarnya bentuk dukungan dari Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung e-sports di Indonesia? Karena ini sudah dari ada Piala Presiden, nanti ke depannya juga Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sepenuhnya akan mendukung kegiatan ini. Mungkin nanti kita juga akan melakukan turnamen di daerah untuk generasi muda khususnya di Kalimantan Barat. Ya. Silakan, Pak. Selanjutnya kami ingin bertanya kepada Bapak Roni Sugiyada. Harapan Bapak kepada Cupu Tim nih Pak, bagaimana? Ya, jadi game yang sangat intens ya. Mungkin saya boleh dikasih tahu ini salah satu game yang paling intens selama pertandingan Piala Presiden ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Cupu Tim. Sampai ketemu di Grand Final. Ya kan, dan moga-moga kita bisa melakukan yang terbaik ya di Piala Presiden e-sport ini. Terima kasih. Ya, kalau gitu langsung ke pemainnya di sini sudah ada Kapten Miguel Anthony, betul? Ya, dengan nickname Godmode. Bagaimana tadi strateginya? Ini bisa akhirnya comeback dan memenangkan pertandingan. Strateginya sih sabar main tarik ulur gitu sama benerin draftnya tadi. Draft pertama ada salah draft. Oke. Pertama. Oke, jadi pertama ada kesalahan lalu dievaluasi dan tampil lebih baik lagi di game berikutnya. Bagaimana persiapan kamu dan juga tim ini untuk tampil di Grand Final? Persiapan ini dari sebulan yang lalu gitu. Dari sebulan yang lalu tuh kami udah mempersiapkan latihan terus setiap malam sama satu tim, satu meja. Baik. Cuman itu sih. Baik. Terima kasih sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Cupu Tim yang akan mewakili Pontianak di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Artinya sudah ada 7 tim yang akan tampil di Grand Final. Dan itulah pemirsa kemeriahan Piala Presiden Esports 2019. Saya Valentinus Reza. Dan saya Marimar. Kami pamit undur diri. Kita berjumpa lagi besok untuk menyaksikan final kualifikasi offline untuk wilayah regional Bekasi. Sampai jumpa. Bakar semangatmu.
Metro TV, knowledge to elevate.